Gue emang dari dulu, dari awal gue ngefans banget sama yang namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Oh, awalnya Indonesia Mengajar. Nah, gue nggak tahu tuh turun tangan apaan sih. Oh, berarti kenal KNM dulu sebelum kenal turun tangan ya? Betul. Datang ke sana pas ngeliat ada lukisan gede tuh, lukisan gede Anies Baswedan gitu. Wah, rasa-rasanya kayak seperti takdir ya gitu. Kalau mikirnya tuh kayak gitu, jangan-jangan takdir gue nih gitu. Tuh, jadilah Community Engagement Officer sampai 2021. Mungkin masih gandrung-gandrungnya soal politik identitas. Gue bahkan masuk ke dalam satu gerakan yang putih semua tuh, yang di Monas 212 gitu. Gue masuk ke situ gitu. Sehingga pas gue lagi di jalan, gue ngelihat ini, dalam hati gue tersinggung gitu. Tapi di sisi lain, apa iya ya gitu. Dari situlah sebenarnya titik balik kenapa kayaknya gue harus stay di sini deh gitu. Kayaknya gue harus stay di sini untuk kemudian ya apa ya, kalau bisa dibilang ngajak teman-teman yang lain seperti gue dulu merasakan hal yang sama gitu. Dan permasalahan ya. Oke. Karena kan gini, gue tarik ya. Kebanyakan orang-orang turun tangan masuk turun tangan buat apa sih? Buat apa coba? Kan gue sampai, kalau gue bilang satu premis, Anies Baswedan bapak politik identitas. Sekali turun tangan, tetaplah turun tangan. Mungkin kata-kata itu yang cocok disematkan pada narasumber kita kali ini. Berawal dari sebagai seorang relawan, lalu mengabdikan diri sebagai officer. Podcast Wanted Special Edition 11 tahun turun tangan bersama gue Leon Wichel, dan kali ini gue udah duduk bareng ex-officer gerakan turun tangan, ada Gilang Tony. Selamat siang Bang Tony. Ya, selamat siang. Gimana nih kabarnya Bang Tony? Baik. Oke. Bang Tony, gue pengen tahu dong, Bang Tony itu dulu kenal turun tangan awalnya gimana sih ceritanya Bang? Iya, jadi itu awalnya tuh tahun 2016 kali ya. 2016, gila, tua banget gue. Nggak kelihatan sih, nggak kelihatan. Oh gitu ya? 2016 tuh masih sekolah jangan-jangan? Kuliah, oke. Jadi 2016 waktu itu gue emang dari dulu, dari awal gue ngefans banget sama yang namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Oh, awalnya Indonesia Mengajar. Oke. Dan terutama tertarik banget sama figurnya, yaitu ya Bapak Perubahan. Anies Baswedan. Betul, Okay. Pak Anies Baswedan. Karena emang dulu juga ya memang cukup jarang ya gerakan-gerakan seperti Indonesia Mengajar ada di Indonesia gitu. Jadinya dari tahun 2011, 2012 gue mencoba untuk gabung Indonesia Mengajar, bahkan buat melihara rasa semangatnya gitu dan rasa keyakinannya terhadap gerakan-gerakan serupa gitu. Sehingga pada akhirnya pas 2016 gue nemu tuh yang namanya Olimpiade Negarawan Muda. Kalau misalkan dulu itu salah satu programnya dari project KNM, Kelas Negarawan Muda. Jadi gue juga baru tahu yang namanya acara Olimpiade Negarawan Muda ternyata dilakukan oleh KNM ini, project organisasi yang namanya Kelas Negarawan Muda. Begitu yang gue inget mungkin antara Juli atau Agustus 2016 ya. Gue datang ke Monas waktu itu, open recruitment waktu itu, dan gue mendengarlah banyak hal, terutama dari Al Mukarram Heri Darmawan ya, soal gimana sih itu KNM gitu, dan begitu tahu ternyata KNM itu hasil inkubasi dari turun tangan. Nah, gue nggak tahu tuh turun tangan apaan sih gitu. Oh, berarti kenal KNM dulu sebelum kenal turun tangan ya? Betul. Sehingga pas gue diundang, seluruh relawan-relawan yang mungkin dari lintas project ya, dari KNM waktu itu, terus ada dari Rumbera waktu itu, gabung di Secretnya waktu itu masih di AUP kalau nggak salah, di AUP, bukan di Palapa ataupun bukan di Bona waktu itu. Jadi datang ke sana pas ngelihat ada lukisan gede Anies Baswedan gitu. Wah, rasa-rasanya kayak seperti takdir ya gitu. Kalau mikirnya tuh kayak gitu, jangan-jangan takdir gue nih gitu. Sehingga pada akhirnya ya udah, gue seriusin lah. Gue ada di KNM, gue ada di turun tangan
sampai kemudian gue seriusin di komunitasnya di Turun Tangan Jakarta sampai kurang lebih 2018 lah. 2018 pertengahan gue diajak Anggir. Ya siapa yang nggak terkesima sama Anggir Sutawijaya itu. Dari apa yang membuat terkesima waktu itu ke Bang Anggir? Iya. Ya sebagai bocah yang masih hijau gitu ya. Sedang haus akan motivasi gitu. Dan begitu diajak sama Anggir untuk naik ke pusat, oh ya udah ayo gitu. Meskipun waktu itu masih ngejabat sebagai wakil koordinator di Turun Tangan Jakarta. Gitu. Jadilah Community Engagement Officer sampai 2021. Kurang lebih kayak gitu. Oke, hal apa sih yang membuat Bang Tony waktu itu memutuskan dari seorang relawan di KNM Turun Tangan Jakarta lalu menjadi officer di Turun Tangan Pusat sendiri, selain sosok Bang Anggir itu tadi ya? Jadi gini, sebenarnya gue disclaimer dulu ya. Gue adalah seorang yang mungkin bisa dibilang sangat hitam putih dulunya gitu. Pergaulan gue sangat sempit kalau bisa dibilang, ya itu aja gitu. 2016 saat gue mungkin masih gandrung-gandrungnya soal politik identitas. Gue bahkan masuk ke dalam satu gerakan yang putih semua tuh, yang di Monas 212 gitu. Gue masuk ke situ gitu. Gue ikut terhanyut, ya emosional lah ya, karena emang satu lingkaran pun mendorong hal yang sama gitu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya ternyata di dalamnya ya memang penuh kebencian gitu. Sambil kemudian di jalan gue coba-coba buka WA group dan gue buka diskusinya WA grupnya KNM sama Turun Tangan Jakarta, dan di situ banyak banget diskusinya gitu. Diskusi terutama soal gerakan 212 ini. Sehingga pas gue lagi di jalan gue ngelihat ini, dalam hati gue tersinggung gitu. Tapi di sisi lain, apa iya ya gitu. Karena karena kalau bisa dibilang ya emphasisnya adalah ya ini adalah permainan elit gitu, atau semacamnya gitu. Lalu juga kita sebagai sipil terutama yang memang masih belum betul-betul melek soal politik, ya diarahkan gitu untuk kemudian membela salah satu kubu dan membenci salah satu kubu gitu. Sehingga disitulah gue berpikir gitu, dan ternyata di saat refleksi gue, ya teman-teman dari Turun Tangan Jakarta betul-betul membantu gue untuk ngebuka jendela pikiran gue gitu. Sehingga ya pada akhirnya gue dari situlah sebenarnya titik balik kenapa kayaknya gue harus stay di sini deh gitu. Kayaknya gue harus stay di sini untuk kemudian ya kalau bisa dibilang ngajak teman-teman yang lain seperti gua dulu merasakan hal yang sama gitu. Ya bahwa politik itu nggak cuma hitam putih. Kita juga belajar di sini sebagai manusia yang memang punya banyak spektrum pemikiran gitu. Jadi ya udah dari situ, keyakinannya dari situ. Sehingga tapi pas prosesnya itu kalau bisa dibilang gue dibiasakan lah. Kalau di Turun Tangan Jakarta tuh mungkin dulu koordinator yang waktu itu masih Ojan dan Andres gitu. Dalam setiap rapat kami biasa debat diskusi gitu. Yang mana suasana itu nggak pernah gue temukan di circle gue sebelumnya gitu. Sehingga yang namanya juga orang baru tahu gitu ya. Dan gue emang seneng sama budaya diskusi dan debatnya gitu. Jadinya ya gue pikir, oh ya udah, gue melibatkan diri aja di sini. Dan gue senang melihat orang debat gitu, tapi ya punya argumen masing-masing gitu. Dan nggak pada ujung-ujungnya, memang hampir selalu agree to disagree, tapi pada beberapa momen ada yang memang ternyata ada kesediaan untuk mengalah juga ya gitu. Dan bagi gue, teman-teman di Turun Tangan Jakarta membuat gue untuk selain ngubah mindset itu, ya bikin gue juga untuk bisa dibilang mengadopsi budaya diskusi dan debatnya, ya nggak cuma di Turun Tangan tapi juga di circle gue di luar Turun Tangan kayak gitu. Sampai akhirnya pas di community engagement, ya you know lah, bergaul sama Anggir seperti apa, dan juga
masuk ke suasana yang lebih formal, lebih profesional gitu bersama Raka itu seperti apa. Sambil kemudian ya udah selesai di 2021. Tapi pada akhirnya memang seluruh value yang gue adopsi mungkin dalam, kalau bisa dibilang seperempat umur gue itu gue adopsi dari Turun Tangan. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Oke, berarti banyak hal yang lu dapetin ketika berada di Turun Tangan. Salah duanya tadi yang pertama adalah edukasi politik yang lu sampaikan tadi, dan juga pendewasaan diri ketika mengalami atau menghadapi sebuah debat dan berbeda argumentasi gitu ya Bang? Iya, iya. Oke, ketika lu diamanatkan atau ditugaskan oleh Bang Angger menjadi Community Engagement Officer, hal apa sih yang lu lakuin pertama kali? Kan waktu itu kalau nggak salah Bang Angger adalah Direktur Eksekutif pertama di Turun Tangan. Nah, tugas apa yang diberikan oleh Bang Angger dan hal apa yang waktu itu pengen lo kejar waktu di awal-awal mengemban amanah sebagai Community Engagement? Apa ya? Kalau bisa dibilang tugas Angger pertama itu adalah ya udah telepon-teleponin aja teman-teman Turun Tangan daerah gitu. Oke. Telepon-teleponin aja apa yang mereka butuhkan, dengerin mereka curhat iya, kalau bisa dibilang kisah mereka gitu, perjuangan-perjuangan mereka di daerah-daerah gitu. Dan juga tanya gitu, kira-kira apa yang bisa pusat bantu ya gitu. Sesimpel, sederhana kayak gitu sih sebenarnya. Jadi nggak muluk-muluk sebenarnya job desk-nya dari Angger. Cuma itu kan sebagai community engagement ya. Tapi memang selalu ada kalau bisa dibilang project-project sampingan lah kurang lebih yang memang waktu itu gue masih betul-betul meraba-raba gitu. Sebagai seorang community engagement, gue seharusnya seperti apa gitu. Sebagai seorang yang memang memoderasi komunitas-komunitas, menjadi komunikator mungkin antara pusat dengan komunitas gitu. Tapi di sisi lain ya gue dilimpahi banyak project yang mana gue pada akhirnya agak keteteran sendiri dan pada akhirnya ya fokus sama teknis-teknis aja gitu. Teknis-teknis dan ya dari hal yang namanya ya teknis-teknis itu tadi, gue belajar banyak soal mungkin pengelolaan project ataupun yang nggak cuma pengelolaan project, bagaimana nge-engage stakeholder juga gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang gue pelajari gitu, sampai akhirnya di ujung-ujung gue baru sadar gitu, oh ternyata ya cara kerja Turun Tangan semestinya harus begini gitu misalkan gitu. Nah itu kita bisa bahas nanti lah gitu. Cuma kurang lebih itu sih, kurang lebih job desk awal yang emang dibebankan ke gue gitu. Selain mungkin sebagai tugasnya itu tadi nelponin, terus juga ya conduct beberapa project. Dan ya udah kayak gitu sih. Oke. Dari 2016 sampai 2019 ya Bang Tony, kalau nggak salah membersamai Turun Tangan, kegiatan bareng Turun Tangan. Nah, selama kurang lebih 3-4 tahun itu pasti ada dong masalah atau mungkin hal yang memorable yang sampai saat ini Bang Tony susah buat lupain ketika mungkin jadi relawan atau saat menjalani tugas sebagai community engagement. Entah beradu argumen sama teman-teman Turun Tangan daerah atau gimana tuh Bang? Iya, ini memorable, maksudnya jadi memorable tuh dalam hal ini ya, dalam hal beradu argumen, debat-debat gitu atau gimana? Gontok-gontokan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak sampai kayak gitu sih, nggak sampai kayak gitu. Tapi yang pasti sih garis besarnya sebenarnya gue nggak bisa deskripsikan satu-satu sih, cuma mungkin yang paling mengena di gue adalah saat ada momen kebencanaan. Di situ banyak daerah emang join forces gitu ya untuk kemudian turun ngebantu bencana di satu daerah gitu. Tapi memang karena ada konflik dan lain-lain, jadinya mereka gontok-gontokan sendiri gitu. Justru sebenarnya di situ itu kan kayak momen yang sepertinya yang mungkin negatif gitu, negatif banget buat kita gitu. Ngelihat orang gontok-gontokan sendiri gitu, ngelihat orang berdebat-debat sendiri gitu. Tapi ya karena memang itu karena memang momennya seperti itu ya, lagi panas-panasnya gitu. Ya udah, gue cuma mendengarkan aja, dan kira-kira gue tunggu nih sampai kemudian
temper mereka masing-masing tuh udah mulai mendingin dan mereda gitu. Jadi kalau dalam bahasa teknisnya mungkin mengelola konflik ya. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa mengelola konflik secara lebih produktif gitu. Banyak kan orang kalau misalkan berhadapan sama masalah, dia pasti cenderung untuk menghindari konflik, ataupun ya barangkali kalau misalkan ada konflik, kalaupun itu minor, dibiarin aja gitu. Bagi gue nggak bisa kayak gitu. Kalaupun ada sebuah masalah, meskipun itu minor sedikit aja gitu, bagi gue itu harus tetap diberi perhatian gitu. Dan kalau misalkan ditarik lurus, ditarik bagan gitu ya, di atasnya tuh ada zona konflik produktif gitu. Jadi gue tetap jaga konfliknya itu tetap di atas gitu. Ini gue kayak wawancara nih. Gue kayak wawancara nih. Tapi gue coba jaga konfliknya itu tetap di atas, supaya kemudian konflik itu munculin solusi gitu. Solusi atas masalah yang jadi penyebab konflik itu. Jadi gue rasa ya hal yang terutama harus dimiliki juga buat teman-teman yang mungkin seumuran gue 30-an tahun di sini ada nggak ya? Nggak ada ya. Oke. Terutama ya buat teman-teman orang muda sekalian gitu. Kalau misalkan memang berhadapan sama masalah, ya seperti motonya ya, dihadapi gitu. Yeah. Kalau misalkan menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah konflik, ya dihadapin aja, tapi jaga konfliknya agar kemudian nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu. Kalau terlalu tinggi nanti pecah. Kalau misalkan rendah, nanti ya adem-adem ayam tapi jadi bahan pembicaraan di belakang gitu. Yang mana itu tidak bagus untuk sebuah kultur gitu. Jadi gua rasa selama ada pertentangan pendapat, selama ada perbedaan opini gitu, gua rasa itu patut untuk dijaga agar kemudian ya itu tadi terbuka dan ya solusinya cepat kesampaian. Oke, Bang Tony, gue tertarik dengan manajemen konflik yang lo sampaikan tadi, dan kebetulan saat ini turun tangan banyak banget berkembang di berbagai macam daerah. Pasti perlu ada yang namanya skill manajemen konflik. Apalagi lo waktu itu sebagai seorang community engagement, salah satu skill yang dibutuhkan adalah manajemen konflik, karena kita tahu banyak banget dinamika dan konflik yang terjadi di turun tangan daerah. Nah, tips atau trik apa sih yang waktu itu lu ambil atau lu pakai ketika menghadapi sebuah konflik, either itu antar sesama turun tangan daerah atau bahkan turun tangan daerah dengan turun tangan pusat? Ya, semata-mata sih sebenarnya ini gue bagi tips aja ya. Satu hal ya yang mungkin luput gitu untuk dibicarakan gitu. Teman-teman di sini terutama mungkin buat grup-grup turun tangan, terutama grup-grup turun tangan daerah gitu ya. Sini kan ada WA group ya. Kalau bisa dibilang WA group itu ada fungsinya, selain untuk mungkin sebagai sarana komunikasi, sarana sosialisasi, teman-teman juga bisa memantik diskusi-diskusi yang ada di dalamnya gitu. Kalau misalkan ada isu hangat, ya udah forward aja gitu. Forward aja gimana pendapat teman-teman soal ini gitu. Atau mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang kira-kira kayaknya agak sungkan nih di kita nih, kayaknya nih bakal micu konflik, tapi nggak apa-apa, masukin aja gitu, masukin aja itu barang. Kita kan nggak pernah tahu responnya dari teman-teman yang lain itu seperti apa gitu. Karena dari gue pengen teman-teman di daerah sama nih kayak gue nih prosesnya gitu. Dari yang hitam putih bisa punya pikiran yang spektrumnya banyak gitu. Gue pengen teman-teman daerah kayak gitu. Jadi tersinggung nggak tersinggung, ini aja forward aja gitu. Kira-kira teman-teman gimana pendapatnya kayak gini, gimana pendapatnya kayak gini gitu. Sehingga dalam satu hal mungkin agak sedikit memicu perdebatan panas, tapi untuk dialektika, untuk kepentingan dialektika, untuk kepentingan pembelajaran dan pengalaman mereka dalam berdiskusi, itu penting gitu buat gue. Kalaupun nanti ada eskalasi atau semacamnya gitu, ya nanti bisa diobrolin lah banyak. Ya itu bisa kita obrolin di belakang. Cuma pada intinya kayak gitu. Gimana caranya bisa memunculkan satu isu untuk didiskusikan,
dan mungkin menanyakannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti salah satu caranya adalah seterbuka mungkin terhadap informasi apapun itu dan sedewasa mungkin ketika kita menerima informasi atau feedback yang diberikan gitu ya Bang? Iya, betul. Oke, Bang mau tanya, dulu waktu Bang Tony di turun tangan pusat sebagai community engagement, ada berapa turun tangan daerah Bang pada saat itu? Gua awal masuk mungkin ada sekitar 20-an ya, 20-an. Terus mungkin pas selesai gua ada sekitar 64. Komunitas kota kabupaten seluruh Indonesia. Oke, nah sekarang ini kan perkembangan turun tangan cukup pesat dan bahkan sekarang sudah menyentuh angka 100 turun tangan daerah dengan ratusan ribu relawan yang terdata nih. Nah gimana sih Bang Tony melihat perkembangan turun tangan yang saat ini terjadi? Gimana pandangan Bang Tony sebagai ex-officer community engagement? Di gue disclaimer dulu ya, Oke. gue adalah orang yang kemudian memutuskan untuk pasif aja gitu. Oke. Karena gue posisinya ada di luar turun tangan, gue jadi mengamati dari luar. Oke. Jadi ini agak berat nih anjir. Pertanyaannya Enggak sih, sebenarnya pertanyaannya sederhana, cuma pikiran gue mumet aja. Oke, pesan ya. Maksudnya apa sih? Gue memandang. Oke. Pesannya masih nanti Bang. Gue rasa sebagai relawan, tentu lu harus punya fundamental ya. Fundamentalnya tuh seperti apa gitu. Sebelum lu jadi relawan, lu harus bisa mengulik kira-kira masalah yang pengen lu tuntaskan itu apa gitu. Karena kan memang di turun tangan seperti itu ya. Saat lu pengen memulai sebuah komunitas, maka ya lu udah harus tahu dulu nih masalah lu apa gitu. Bukan lu udah harus tahu dulu siapa yang lu dukung. Beranjak dari background permasalahan ya. Oke. Karena kan gini, gua tarik ya. Kebanyakan orang-orang turun tangan masuk turun tangan buat apa sih? Buat apa coba? Kalau gue masuk turun tangan buat melatih skill leadership ya. Kalau gue ya. Oke, mantap. Kalau gue. Lu oke. Gue khawatir orang-orang yang masuk turun tangan itu motivasinya kayak gue. Gue ngefans sama Anies Baswedan. Oh, karena sosok foundernya. Oke. Awal-awal ada banyak. Kita nggak usah tutup mata lah. Ada banyak relawan-relawan turun tangan yang emang masuk karena emang ada sosok Aniesnya di situ. Iya. Dan saat masuk mereka berharap mereka akan terlibat lebih mungkin dalam berbagai praktik politik yang memang berkenaan sama beliau gitu. Tapi pada kenyataannya tidak ya. Jadi gue pikir harus ada fundamental gitu. Oke, nggak apa-apa lu masuk turun tangan karena mungkin sosok Anies. Tapi ketika lu masuk ke dalam, lu harus tahu dulu kira-kira lu di sini harus ngapain. Terus ke depan lu akan ngerjain apa saja. Terus skill-skill apa yang lu harus dapat ketika lu ngerjain kerja-kerja lu sebagai relawan di turun tangan gitu. Ya. Karena gue berpikir, sepertinya ya kalau gue ngamatin dari luar ya, terlepas dari apapun opini kalian, para punggawa-punggawa turun tangan sekarang gitu, gue tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi kepada kalian ya. Gue terbuka saja, tapi setidaknya ini opini gue yang gue tangkap dari luar gitu. Ya lack of critical skill saja sih sebenarnya. Coba kalau misalkan kalau gue bilang satu premis, Anies Baswedan bapak politik identitas. Coba kalian pada tersinggung kan? Kalian pada tersinggung kan? Tersinggung nggak? Depends on ini sih kalau gue ya. Depends on penjelasan di belakangnya sih. Iya. Depends on penjelasan di belakangnya. Tapi pada akhirnya reaksi pertama yang mungkin muncul dari emosi lu adalah lu tersinggung gitu. Lu bisa nggak ngelampauin ketersinggungan lu itu dulu? Maksud gue, pemikiran kritis itu dimulai dari lu bisa ngedobrak barrier ketersinggungan lu dulu gitu. Dulu gue waktu pasca Gatnas Banjarmasin 2017, satu grup
kami ngediskusiin yang namanya kebijakan Anies Baswedan saat jadi gubernur DKI. Itu bagi gue di situ nggak ada nuansa-nuansa kebencian sama sekali. Bagi kami murni ingin mendiskusikan kira-kira pro cons dari kebijakan ini apa aja sih gitu. Pro cons dari kebijakan DP 0 itu apa sih gitu. Sampai kemudian ada seorang ibu-ibu yang emang masuk ke dalam grup itu gitu, dan emang dia juga penggawa gerakan juga gitu. Mulai masuk lah gitu, ya agak nyindir dan sebagainya gitu, sampai melabeli kami yang macam-macam gitu. Sampai akhirnya karena diskusi mungkin makin panas gitu, makin serius, nggak bisa dibilang emosional juga gitu. Si ibu ini bilang, saya nggak nyangka ya gitu, ternyata kalian ini semua pengkhianat gitu. Bagaimana bisa kalian di dalam satu gerakan mengkhianati pendiri yang mendirikan gerakan ini gitu. Langsung dia keluar gitu. Loh, maksud kami adalah kami ini sereaktif itu waktu itu. Iya. Maksud kami sedang mendiskusikan satu ide dan gagasan gitu. Iya. Kami sedang mendiskusikan satu kebijakan, tidak ada ad hominem sama sekali, tidak ada hal-hal yang memang cenderung menyerang personal gitu sama sekali. Gitu. Atau kebencian ke personal itu nggak ada. Iya, kan? tidak ada gitu sama sekali gitu. Ya kalau misalkan diskusi ide dan gagasan saja sudah dia nggak bisa nabrak, dia masih dia masih terperangkap dalam barrier ketersinggungan gitu. Ya gimana lo bisa jadi relawan turun tangan yang utuh gitu? Lo bisa lo bisa ngadopsi value relawan turun tangan yang kritis gitu? Gimana bisa gitu? Jadi gue rasa fundamental kita sebagai relawan sih penting gitu. Gimana caranya lo bisa mengadopsi sikap kritis, gimana juga caranya, ya tentu lo udah harus bisa mengelola project gitu, terus lo juga udah bisa cakap dalam kepemimpinan, terus juga mungkin dalam manner of professionalism. Ya gue menjumpai banyak sekali teman-teman turun tangan, mungkin sebelum lo ya, sebelum teman-teman yang lain juga, ada yang mungkin telat, ya banyak banget yang molor waktu gitu. Itu udah jadi kayak kultur turun tangan sebelumnya gitu. Yang mana itu kebawa di gue setelah gue cabut dari turun tangan gitu. Yang mana itu tidak mengenakan sekali buat kehidupan profesional gue gitu. Jadi gue rasa fundamental sebagai seorang relawan itu penting, plus juga ya manner of professionalism itu tadi gitu. Gimana lu bisa sambil sekaligus lu bekerja secara sukarela, tapi lu gimana caranya untuk menjaga setiap kualitas kerja lu ya tetap profesional. Kayak gitu sih gitu. Oke, Bang Tony, nggak berasa kita udah hampir di penghujung podcast. Sebelum Bang Tony memberikan closing statement pesan ke para relawan, gue pengen tahu nih, special edition 11 tahun turun tangan, apa sih harapan Bang Tony buat turun tangan sebagai sebuah gerakan kerelawanan? Oke, harapannya, saya nggak punya harapan apa-apa ya. Saya cuma berharap sama Allah. Dan itu mungkin diturunin ke gerakan turun tangan kali. Apa ya? Sebenarnya sederhana sih. Tadi seperti yang gue sampaikan juga, kalau misalkan teman-teman relawan bisa punya fundamental yang baik gitu, ya minimal teman-teman relawan ataupun mungkin teman-teman pusat gitu yang ada di atasnya gitu, bisa banyak mendengar, bisa banyak membina satu forum dengan baik gitu. Artinya ya memang lebih banyak mendengar, lebih banyak menanggapi secara aktif gitu. Karena kan balik lagi ya, kalau misalkan kita berkaca sama manajemen konflik sebelumnya gitu, ada beberapa orang memang yang sakit hati sama turun tangan gitu, karena memang aspirasi mereka tidak didengarkan gitu. Aspirasi mereka ya dimentahkan gitu aja gitu. Bahkan mungkin ya mungkin dianggap sepele lah bagi kami saat itu gitu. Ya bagaimana untuk teman-teman yang mendengarkan keluhan-keluhan itu emang nggak enak gitu, tapi ya gimana caranya supaya ya ajak aja gini kenapa sih lu ada masalah apa gitu misalkan.
atau semacamnya gitu. Jadi gua rasa itu komunikasi yang memang perlu dibangun, dan juga fundamental sebagai seorang relawan yang gua rasa ya itu harapan gue sih buat teman-teman dari relawan turun tangan. Oke, Bang Tony, terakhir boleh memberikan closing statement khususnya buat para relawan di luar sana dari Sabang sampai Merauke. Silakan, Bang Tony. Apa tuh? Harapan atau pesan buat para relawan sih lebih tepatnya. Oke, buat teman-teman dari relawan turun tangan di seluruh Indonesia, tetap jaga semangat kalian, tetap belajar, perluas perspektif kalian, lalu juga ya kalau misalkan ada masalah dihadapin aja, kan namanya pejuang ya, gitu sih kurang lebih. Oke, mantap, luar biasa. Bang Tony, thank you banget udah mau mampir ke podcast OneTT. Ya, semoga pesan-pesannya tersampaikan dengan baik dan dapat dilaksanakan oleh ratusan ribu relawan di luar sana. Kayaknya enggak. Ada lah pasti lah Bang. Kok udah pesimis banget. Bang, sukses dan lancar buat aktivitas kedepannya Bang. Sip. Thank you. Oke, Bejuang, itu tadi ngobrol inspiratif special edition 11 tahun turun tangan, karena next episode pasti akan ada narasumber inspiratif lainnya. Bang Tony, sekarang gue mau ngajakin tagline terakhir, pejuang bukan hadapi. Pejuang bukan hadapi. Thank you Bang Tony.